Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing mata kuliah Lembaga Keuangan Agribisnis, yaitu Bapak Hidayat Raflis, SPMSI. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada penonton video kami sekalian. Saya Siti Zakia, BP 020 yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok 4B kali ini, di mana kelompok kami akan membahas tentang pasar modal. Kelompok 4B terdiri dari saya sendiri, Farilawati, BP 040, dan Farid, BP 048. Oke, baik, selanjutnya pemaparan materi dari kelompok 4B yang akan dibacakan oleh Farilawati. Kepada saudari kita, silakan. Baik, yang pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang. Produk pasar modal atau instrumen pasar modal adalah keseluruhan surat berharga efek yang terdiri dari saham, obligasi, dan derivatif atau turunan dari saham dan atau obligasi. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, efek merupakan setiap surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, sekuritas kredit, tanda bukti utang, setiap right, waran, opsi, atau derivatif dari efek, atau setiap instrumen yang ditetapkan sebagai efek. Selanjutnya tujuan. 1. Untuk mengetahui produk-produk dari pasar modal. 2. Untuk mengetahui cara pemerolehan setiap produk dari pasar modal. 3. Untuk mengetahui salah satu lembaga pasar modal yang maju. 4. Untuk mengetahui perbedaan antara pasar modal di Indonesia dengan negara lainnya. Selanjutnya pembahasan pengertian pasar modal. Pasar modal menurut KBBI adalah seluruh kegiatan yang mempertemukan penawaran dan permintaan dana jangka panjang pasar atau bursa modal yang memperjualbelikan surat berharga yang berjangka waktu lebih dari 1 tahun dan pusat keuangan, bank, dan firma yang meminjamkan uang secara besar-besaran. Lalu, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal tertulis bahwa pengertian pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Contoh dari pasar modal yaitu 1. Bursa Efek Indonesia, 2. Bursa Malaysia, 3. Philippine Stock Exchange, 4. Stock Exchange of Thailand, dan lain-lain. Selanjutnya, fungsi dan manfaat pasar modal. Fungsi dari pasar modal terdiri atas 2, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi dari pasar modal yaitu membuka kesempatan para pengusaha untuk memperoleh modal sehingga terciptanya kestabilan likuiditas dalam perusahaan melalui penjualan surat berharga atau surat utang di IPO atau obligasi. Adanya tambahan modal mampu mendorong perusahaan dalam mengembangkan bisnisnya sehingga tercipta lapangan pekerjaan dan mempengaruhi perekonomian suatu negara. 2. Fungsi keuangan. Fungsi keuangan dari pasar modal adalah menyediakan sarana pemerataan pemasukan baik dari investor dan emiten. Pihak investor berpotensi mendapatkan imbal hasil dari instrumen yang dipilihnya. Manfaat dari pasar modal. 1. Menambah pendanaan bagi pengusaha. 2. Meningkatkan kapasitas produksi bisnis. 3. Mendukung simbiosis mutualisme antara investor dan emiten. 4. Memeratakan pendapatan masyarakat. 5. Mendorong terciptanya lebih banyak tenaga kerja. 6. Membantu meningkatkan pendapatan pajak. 7. Memberi kontribusi dalam memajukan ekonomi negara. Pelaku dan struktur pasar modal. Pelaku dari pasar modal. 1. Emiten. Pihak ini adalah pemilik surat berharga atau portofolio efek yang diterbitkan dalam pasar modal untuk mendapatkan modal dari investor. 2. Investor. Investor adalah pelaku pasar modal terpenting karena keberlangsungan pasar modal terjadi ketika investor menginvestasikan uangnya dalam berbagai produk pasar modal.
3. Penjamin emisi. Pihak ini bertugas dalam melakukan kontrak perjanjian dengan perusahaan emiten untuk melakukan penawaran terhadap sisa efek tidak terjual. 4. Agen perantara bertugas untuk mencari investor agar mau menginvestasikan sejumlah uangnya pada instrumen pasar modal tertentu. 5. Pialang atau broker. Lembaga ini sebagai perantara antara penjual dan pembeli saham di pasar modal. Pihak pialang harus melalui ujian kelulusan PPPE atau Wakil Perantara Pedagang Efek dan lolos sertifikasi CFA, Certificate Financial Analyst. Struktur dari pasar modal. 1. Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM. 2. Perusahaan emiten. 3. Self-Regulatory Organization. 4. Perusahaan efek. 5. Penasihat investasi. 6. Lembaga penunjang pasar modal. 7. Profesi penunjang pasar modal. Jenis pasar modal. Pasar modal terbagi atas dua, yaitu pasar perdana dan pasar sekunder. Pasar perdana adalah jenis penawaran saham pertama dari pihak emiten yang ditujukan pada pemilik modal dalam kurun waktu yang telah ditetapkan. Pasar sekunder adalah tempat di mana terjadinya transaksi jual dan beli saham antar investor. Saham-saham di pasar sekunder ini merupakan saham yang awalnya ditawarkan di pasar perdana. Produk-produk pasar modal. 1. Reksadana. Reksadana adalah sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya menitipkan uang kepada pengelola reksadana atau manajer investasi untuk digunakan sebagai modal berinvestasi. 2. Saham. Secara sederhana, saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan. Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan kertas tersebut. 3. Saham preferen. Saham preferen adalah gabungan atau hybrid antara obligasi dan saham biasa. Artinya, di samping memiliki karakteristik sebagai obligasi, juga memiliki karakteristik sebagai saham biasa. 4. Obligasi. Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Surat obligasi adalah selembar kertas yang menyatakan bahwa pemilik kertas tersebut memberikan pinjaman kepada perusahaan yang menerbitkan obligasi. 5. Waran. Waran adalah hak untuk membeli saham biasa pada waktu dan harga yang sudah ditentukan. Biasanya, waran dijual bersamaan dengan surat berharga lainnya, misalnya obligasi atau saham. Penerbit waran harus memiliki saham yang nantinya dikonversi oleh pemegang waran. 6. Rek issue. Rek issue merupakan hak bagi pemodal membeli saham baru yang dikeluarkan oleh emiten. Karena merupakan hak, maka investor tidak terikat untuk membelinya. Ini berbeda dengan saham bonus atau dividen saham. Proses pencatatan dan pemerolehan produk pasar modal di Bursa Efek Indonesia. Proses penawaran umum atau go public. Penawaran umum adalah kegiatan yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur oleh undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Kegiatan ini lebih populer disebut dengan go public. Terdapat dua tahapan, yaitu pertama adalah persiapan dalam rangka penawaran umum, yang kedua tahapan dalam rangka penawaran umum. Proses penawaran umum saham dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu tahap persiapan, tahap pengajuan pernyataan pendaftaran, tahap penawaran saham, dan tahap pencatatan saham di Bursa Efek. Proses pencatatan efek. Emiten mengajukan permohonan pencatatan ke bursa sesuai dengan ketentuan pencatatan efek di BEI. BEI melakukan evaluasi berdasarkan persyaratan pencatatan. Jika memenuhi persyaratan pencatatan, BEI memberikan surat persetujuan pencatatan. Emiten membayar biaya pencatatan. BEI mengumumkan pencatatan efek tersebut di bursa, dan efek tersebut mulai tercatat dan dapat diperdagangkan di bursa. Persyaratan pencatatan efek. 1. Saham. Pernyataan pendaftaran emisi telah dinyatakan efektif oleh BAPEPAM. Selanjutnya, laporan keuangan diaudit angkutan terdaftar di BAPEPAM dengan pendapat wajar tanpa kualifikasi untuk tahun buku terakhir. Minimal jumlah saham yang dicatat adalah 1 juta lembar. Jumlah pemegang saham minimal 200 pemodal. Wajib mencatat seluruh sahamnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh.
telah berdiri dan beroperasi sekurang-kurangnya 3 tahun. 2. Obligasi. Pernyataan pendaftaran telah dinyatakan efektif oleh Bapepam. Laporan keuangan diaudit akuntan terdaftar di Bapepam dengan pendapat wajar tanpa kualifikasi tahun buku terakhir. Nilai nominal obligasi yang dicatatkan minimal 25 miliar. Rentang waktu dengan permohonan pencatatan tidak lebih dari 6 bulan dan sisa jangka waktu obligasi sekurang-kurangnya 4 tahun. Telah berdiri dan beroperasi sekurang-kurangnya 3 tahun. 2 tahun terakhir memperoleh laba operasional dan tidak ada saldo rugi. Anggota direksi dan komisaris memiliki reputasi yang baik. 3. Reksadana. Reksadana tersebut telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan. Pernyataan pendaftarannya telah dinyatakan efektif oleh Bapepam. Nilai nominal saham reksadana yang ditawarkan minimal 10 miliar. Jumlah pemegang saham orang atau badan minimal 200 pemodal. Satu pemodal minimal memiliki 500 saham per satu slot. Direksi dan manajer investasi memiliki reputasi yang baik. 4. Waran. Waran diterbitkan oleh emiten dan tercatat di bursa. Pendaftaran atas waran dinyatakan efektif. Waran harus memberikan hak kepada pemegang waran untuk membeli saham atau kelipatannya. Memiliki masa berlaku minimal 3 tahun dan pelaksanaan hak minimal 6 bulan setelah diterbitkan. Harga pelaksanaan hak atas waran maksimal 125% dari harga saham terakhir pada saat diputuskannya penerbitan waran oleh RUPS emiten. Perjanjian penerbitan waran memuat ketentuan tentang perlakuan untuk waran yang tidak dikonversi sampai jatuh tempo, perlindungan pemegang waran dari dilusi karena turunnya harga saham akibat keputusan perusahaan, harga pelaksanaan waran tidak menyimpang dari yang ditetapkan dalam perjanjian penerbitan waran. Sertifikat waran diterbitkan atas nama pasar modal terbesar di dunia. Bursa efek terbesar di dunia adalah Bursa Efek New York. Bursa Efek New York atau NYSE adalah bagian dari NYSE Euronext yang sekarang memiliki bursa di Amerika Serikat dan Eropa. Diperkirakan bursa efeknya memiliki sepertiga dari semua saham yang diperdagangkan di dunia. NYSE masih menjadi salah satu bursa saham utama di dunia dan yang terbesar dalam hal kapitalisasi pasar. Berdasarkan data statistika, kapitalisasi pasar Bursa New York mencapai hampir 23 triliun per Desember 2022. Perbandingan Bursa Efek Indonesia atau BEI dengan pasar modal Jepang atau Tokyo Stock Exchange atau TSE dan pasar modal Jerman yaitu Frankfurt Stock Exchange atau FTSE. Ada 2 indikator pembandingnya, yaitu yang pertama jumlah emiten. Jika dilihat dari jumlah emiten yang dimiliki oleh masing-masing bursa, maka tentu saja Bursa Efek Indonesia memiliki bursa saham dengan jumlah emiten terkecil dari ketiga bursa yang ada. Bisa dilihat pada tabel berikut. Yang kedua, kapitalisasi pasar. Kapitalisasi pasar bursa saham di Indonesia tentu saja jauh lebih kecil dibandingkan dengan ketiga bursa saham lainnya. Untuk melihat secara komprehensif, yang harus diamati tidak hanya jumlah emiten, namun juga tingkat pertumbuhan dari kapitalisasi pasar tersebut dari tahun ke tahun. Bisa dilihat pada tabel tersebut. Baik, jadi itulah tadi pemaparan materi dari saudara kita Fadilawati. Selanjutnya penutup. Dari presentasi kelompok kami dapat disimpulkan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1995 tentang Pasar Modal UUPM tertulis bahwa pengertian pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Di Indonesia sendiri, pasar modal berdiri sejak 1912. Produk yang diperjualbelikan di pasar modal adalah 1. Reksadana, 2. Saham, 3. Saham preferen, obligasi, waran, right issue. Proses pencatatan dan pemerolehan
penyediaan produk pasar modal di Bursa Efek Indonesia adalah melalui proses penawaran umum. Pasar modal terbesar di dunia adalah Bursa Efek New York yang memiliki bursa di Amerika Serikat, Eropa. Diperkirakan bursa efeknya memiliki sepertiga dari semua saham yang diperdagangkan di dunia. Sekian kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menonton video kami. Saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.